Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Putra Darsono. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Magister Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan laporan asesmen akhir semester saya di mata kuliah Manajemen Pergudangan. Ya, jadi di sini latar belakangnya itu adalah industri logistik global saat ini dalam fase transformasi besar yang dipacu oleh kebutuhan keberlanjutan lingkungan, digitalisasi cepat, dan efisiensi operasional. PT DSP Solusi Indonesia juga menghadapi tantangan berikut. Salah satunya yaitu membangun gudang yang sustainable atau ramah lingkungan dan efisiensi energi, penyimpanan barang tidak teratur, banyak stok rusak atau kadaluarsa, tingginya kecelakaan kerja karena pengawasan dan kepemimpinan yang kurang, serta yang terakhirnya masih dominannya proses manual dalam operasional gudang. Jadi pertanyaannya, bagaimana strategi perusahaan dalam mengatasi permasalahan tersebut, dan cara bagaimana manajer gudang merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi masalah tersebut. Ya, selanjutnya adalah strategi perusahaan. Yang pertama ada fokus pada keberlanjutan atau sustainability strategy. Di Indonesia, DSP mengedepankan efisiensi operasional dan teknologi hemat energi dalam layanan logistik serta pergudangan. Komitmen terhadap praktik ramah lingkungan mengacu pada standar global DSP meski tidak banyak detail publik terkait sertifikasi green warehouse per lokasinya. Yang kedua ada transformasi digital dan otomatisasi. Yang pertama adalah DSP Indonesia telah mengadopsi sistem manajemen gudang seperti WMS secara real time dan cycle count harian atau daily cycle count dan continuous improvement kajian untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, serta mengurangi waste dalam proses gudang. Selanjutnya ada budaya keselamatan dan kepemimpinan proaktif. Operasional gudang di DSP menerapkan labeling K3 sesuai standar, pelabelan barang presisi, serta monitoring rutin sebagai bagian dari pendekatan kajian dan safety practice. Ini merupakan salah satu contoh sustainability yang dilakukan oleh PT DSP Solutions Indonesia, yang dimana PT DSP Solutions Indonesia sudah menggunakan hampir 99% penggunaan forklift menggunakan forklift berbahan bakar listrik. Total MIA pada PT DSP Solutions Indonesia berjumlah 64 unit, yang dimana DSP telah mengadopsi sepenuhnya peralatan forklift dan pallet jack berbasis listrik, menggantikan alat berbahan bakar fosil untuk mendukung dekarbonisasi operasional internal dan meningkatkan keamanan kerja. Hal ini selaras dengan strategi green logistik dalam menurunkan emisi langsung dan operasional gudang. Terlihat pada grafik di samping bahwa PT DSP hanya mempunyai satu forklift yang berbahan gas diesel yaitu Roch Tiren. Terlihat di paling bawah, Roch Tiren berjumlah nomor 1. Dan ini yang kedua adalah lampu LED, yang dimana hampir seluruh gudang DSP terlihat pada grafik di samping hampir memenuhi 100%. Eh, Lampu LED hemat energi dengan sensor otomatis telah dipasang. Untuk ini mendukung efisiensi energi hingga 50-70% dan meningkatkan visibilitas kerja serta keselamatan staf. Terlihat pada gambar di samping, hampir seluruh gudang di PT DSP Solutions Indonesia sudah memiliki lampu LED sepenuhnya. Nah, ini juga merupakan sustainable policy pada PT DSP Solutions Indonesia. Yang pertama terkait pilar lingkungan, yang itu topik mitigasi perubahan iklim, yang berdampak perubahan iklim akibat pembakaran bahan bakar fosil dan peluang mengurangi emisi karbon. Selanjutnya adalah topik terkait polusi udara, yaitu dampak pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Dan selanjutnya adalah pengelolaan limbah, yang berdampak dari risiko dan peluang terkait pengelolaan limbah dari aktivitas penyimpanan dan operasional gudang. Selanjutnya dari pilar sosial, kondisi kerja dan hak pekerja, yang dimana dampak prosedur kerja terhadap kenyamanan, keadilan, dan hak pekerja. Selanjutnya topik pengembangan bakat, yaitu peluang pengembangan karir, keberagaman dan inklusi terkait risiko diskriminasi ras, etnis, gender, serta peluang menciptakan lingkungan inklusif. Selanjutnya terakhir topik kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu risiko cedera akibat operasi transportasi dan logistik, serta peluang memperbaiki sistem keselamatan kerja. Yang terakhir, pilar ESG dari tata kelola atau governance, yaitu integritas bisnis, risiko suap dan korupsi di dalam operasi dan dalam rantai nilai, serta peluang meningkatkan integritas. Dan selanjutnya yang terakhir topik hubungan dengan pemasok, yaitu risiko terkait manajemen pemasok dan praktik pembayaran, serta peluang membangun rantai pasok yang bertanggung jawab.
Oke, selanjutnya di sini selain dari sustainability ada transformasi digital dan otomatisasi, yang dimana DSP sendiri itu secara aktif berinvestasi pada teknologi otomatisasi dan digitalisasi. Yang pertama, DSP juga mempunyai SAP, yaitu untuk sistem mengelola alur proses, manajemen rantai pasok, inventory, akuntansi, hingga proses inbound hingga dan outbound. Selanjutnya kita ada radio frequency identification, yang dimana alat bantu operasional untuk validasi jumlah barang, jenis barang yang terintegrasi dengan SAP, dan mempermudah mengurangi pengecekan proses manual. Selanjutnya ada Operation Management System atau OMS, yang dimana sini merupakan sistem dokumen kontrol untuk tempat penyimpanan dokumen dari prosedur, work instruction, dan formulir operasional. Dan yang keempat ada Oracle Transport Management System atau OTMS, yang dimana ini untuk sistem untuk melacak kendaraan dan pengiriman. Ada Cargo Ride Pharma, ini sistemnya sama mirip dengan SAP, hanya saja ini berfokus untuk produk farmasi. Selanjutnya ada Cargo Ride, itu untuk mengelola pengiriman di berbagai moda seperti angkutan laut, udara, dan darat, mencakup penawaran harga, booking, tracking, dan billing dalam satu platform yang terpusat. Selanjutnya di sini ada terkait budaya keselamatan yang merupakan salah satu strategi perusahaan juga. DSW menerapkan sistem okupasional Health and Safety Management System atau OHSMS yang mencakup seluruh jaringan operasional global sejak tahun 2024 untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sesuai standar internasional atau ISO 45001. Di sini juga DSW sering melakukan inspeksi APAR dan pemantauan first aid, yang dimana praktik keselamatan termasuk inspeksi berkala alat pemadam APAR dan perlengkapan first aid. Jika first aid digunakan karena insiden, maka harus dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari sistem pelaporan kejadian kerja, dan semua indikasi kejadian kecil maupun near miss harus direkam dan dilaporkan, serta menjadi dasar tindakan korektif atau preventif di masa depan. Selanjutnya juga DSP selalu melakukan rutin monthly meeting dan adjustment kepemimpinan, yang dimana DSP rutin mengadakan monthly health and safety meeting di tingkat lokasi dan manajemen untuk menyampaikan KPI, evaluasi insiden apabila ada, dan memberitahukan bahwa ada insiden dari suatu site sehingga site lain bisa mencegah dari awal dari hasil pembahasan meeting. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Gemba Walks, yang dimana di sini DSP menerapkan metode Gemba Walk, yaitu kunjungan langsung oleh tim manajemen ke lapangan guna memantau praktik keselamatan, kebersihan, dan kepatuhan SOP. Ini memberikan kesempatan langsung untuk mengidentifikasi hajar, memberikan umpan balik, dan mendorong perbaikan langsung di lokasi. Selain dari strategi perusahaan, peran manajer itu sangat penting untuk menjalani strategi dari perusahaan tersebut. Yang pertama, di sini kita membagi dari perencanaan, analisis, dan evaluasi. Yang pertama, di sini kita membahas dari perencanaannya, yang dimana melakukan redesign tata letak gudang atau warehouse layout redesign, yang dimana manajer gudang bekerja sama dengan tim engineering untuk merancang ulang layout penyimpanan, memperhitungkan alur pergerakan barang, jalur picking, dan pemanfaatan rak vertikal untuk efisiensi ruang dan penurunan waktu handling. Selanjutnya di sini ada roadmap keberlanjutan atau sustainability, yaitu menyusun roadmap tahunan dengan target spesifik seperti pengurangan konsumsi energi, pengelolaan limbah, minimal stok usang, dan mengganti MHE berbahan bakar fosil ke jenis listrik sebagai bagian dari strategi green logistik. Dan selanjutnya ada capacity planning tools and simulasi, yang dimana menggunakan software simulasi dulu seperti misalnya WMS atau alat capacity planning untuk memprediksi kebutuhan ruang pada periode puncak serta pertumbuhan bisnis. Ini membantu mengantisipasi bottleneck dan persiapan ekspansi tepat waktu. Untuk sustainability ini juga sudah berjalan lebih jauh lagi pada saat ini, di mana tahun 2025 HMAE sudah penuh dari berbahan bakar listrik. Dan selanjutnya untuk pengelolaan limbah juga kita sudah melakukan perpisahan, di mana pemilihan limbah plastik, limbah karton, limbah kertas itu sudah melakukan pemisahan. Dan untuk upaya juga di 2025 ada improvement, yang dimana lampu LED sudah digunakan dan dipasang oleh seluruh uh, karyawan di gudang. Selanjutnya peran manajer dari bagian analisis, yang dimana analisis bisa dilakukan ada tiga. Di sini saya mengambil general saja. Yang pertama itu ada SOH aging atau SOH aging, di mana stock on hand aging, menganalisis dari berapa lama jumlah stok barang di gudang yang memungkinkan pengambilan keputusan seperti rotasi stok, promosi, atau return ke supplier sebelum menjadi tidak bernilai.
Selanjutnya, analisis selanjutnya yang sangat penting adalah cycle count, yang dimana menganalisis stock variance atau perhitungan jumlah barang di sistem dan aktual, membantu mengidentifikasi penyebab sistematik seperti lokasi yang keliru, kesalahan packing, atau pencatatan yang tidak tepat. Selanjutnya ada risk assessment, menganalisis risiko yang akan timbul untuk kualitas produk, keselamatan karyawan, dan terkait lingkungan, memastikan keselamatan pekerjaannya, mengurangi insiden kerja, dan memenuhi standar seperti ISO 45001, mencegah kejadian yang bisa menyebabkan downtime, kerusakan barang, atau litigasi. Rasio hedging dan cycle count ini sangat penting dan harus dilakukan analis oleh manajer agar tidak terjadi kerugian pada kita pada saat kita mengetahui bahwa 3PL merupakan perusahaan yang akan rugi apabila tidak ada distribusi dan hanya berharapkan oleh keuntungan dari penggunaan penyimpanan gudang. Maka dari itu, distribusi merupakan salah satu keuntungan terbesar juga bagi 3PL. Saya katakan juga seperti itu, yang dimana saya lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan dari jumlah aktual dan fisik yang dapat mengakibatkan apabila perbedaan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan akibat klaim dari customer. Dan yang terakhir, peran manajemen manus gudang terkait evaluasi, yang dimana sini manajer harus melakukan audit secara rutin, yang seperti dilakukan oleh DSP. DSP secara rutin melakukan audit internal tiap bulan antar site untuk memastikan semua gudang menerapkan praktik terbaik yang selaras dengan standar global perusahaan. Dan selanjutnya melakukan continuous improvement atau kaizen, yang dimana DSP mengadopsi pendekatan Lean dan Six Sigma untuk menjalankan proyek perbaikan terus-menerus di area yang memiliki waste tinggi. Hal ini juga sangat penting bagi manajer untuk mengoptimalkan dan mengevaluasi keseluruhan proses dari gudang. Itu sangat penting yang namanya audit. Dan audit ini juga sangat penting untuk menjaga nama baik kita dalam customer, menjaga nama value kita, produk kita ke customer. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.